Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime dan saat ini saya masih bersama dengan Nur Hidayat Sardini, Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Undip, dan kami masih terus membahas soal bagaimana kasus Bupati Pati yang saat ini sudah disepakati oleh DPRD Pati akan membentuk hak angket dan menjalankan pansus untuk pemakzulan Bupati Pati. Pak NHS, kita lanjutkan lagi perbincangan. Apa berarti saat ini pilihan untuk Bupati Sudewo? Kalau tadi kita menyaksikan permintaan maafnya kemudian dilempari botol oleh massa, dia mengatakan tidak mau mundur untuk saat ini, tetapi untuk merebut kembali hati rakyat ini tampaknya misi yang cukup berat untuk seorang Sudewo ya Pak NHS. Iya, iya, iya. Tapi saya salut juga loh. Dia berani untuk berhadapan dengan massa yang sedang marah kepadanya. Jarang loh ada seorang pejabat tinggi di Republik ini yang berkali-kali di demo juga nggak pernah sekalipun dan selalu punya agenda yang kebetulan direncanakan sebelumnya loh. Iya, Itu buat jadi itu apa langkah yang berani atau apa Pak? berani. Saya kira itu berani. Dan kita tahu akhirnya kan dilempar ya. Di media disebut botol ya, di media sosial yang lain juga dilempar batu dan seterusnya. Tapi buat saya poin juga buat yang bersangkutan bahwa dia berani berhadapan dengan massa rakyatnya yang sedang marah loh ya. Kata-katanya sedang marah kepada hanya seorang dia. Nah, bagaimana ini soal bisa jadi menguntungkan buat dia? Saya kira masih ada waktu ya, sembari berparalel dengan proses yang lain, ialah di pansus, dan itu tidak ada larangan dia buat untuk berotoaktivitas. Pada saat bersamaan dia juga masih mungkin, yang demo kan sebagian tentu saja. Artinya kita sebut bukan seluruhnya, artinya juga ada masyarakat Pati lain yang tidak demo. Belum tentu juga dia tidak mendukung atau mendukung, tapi yang jelas semua hati itu bisa ditaklukkan oleh keluhuran kita di dalam bersikap. Misalnya kita datanglah akrobat dengan ulama, datang meminta maaf, mohon saran, petunjuk. Dan saya kira perbaiki hubungan dengan Kominda gitu ya, kepada influencer, kepada tokoh-tokoh masyarakat, baik formal maupun informal. Yang formal jelas ya harus dilakukan, pada saat bersamaan juga dia juga bisa merendah hati untuk meminta ya dukungan kembali yang sempat terkoyak, karena pansus ini juga bukan akhir jika dia mampu memenangkan pertarungan hati gitu ya. Kalau politik kan sudah tahu kita. Nah, pada saat bersamaan simbol-simbol keagamaan yang merendah hati tadi bisa juga buat dia, tapi pada saat bersamaan juga pendukung kontra dia yang menggagas demonstrasi ini juga tidak kalah juga, karena nanti dia harus meyakinkan pada DPRD bahwa apa yang dilakukannya dia itu, ya dilakukan oleh Bupati itu keliru. Keliru menurut apa? Tentu saja sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah, di situ detail ya. Tetapi juga belum detail kalau dihadapkan pada persoalan hukum. Karena produk dari DPRD dalam pansus ini adalah nanti dalam penggunaan hak angket tadi, nanti harus diuji di MA. Nanti di MA itu, MA tugasnya adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Yang jika itu terbukti, ya selangkah lagi Bupati bisa dimakzulkan secara resmi, removal from office. Tetapi pada saat bersamaan jika tidak berhasil, lah itu akan repot, dia akan harus dipulihkan kembali. Karena seluruh mekanisme juga sudah dilakukan gitu. Jadi apalagi fakta. Jadi dua-duanya sama beratnya, Mbak Tasya. Baik bagi bupatinya, dia juga harus berhadapan dengan arus yang sedang tidak memihaki dia, yang dipersepsi bahwa yang bersangkutan itu salah secara ketentuan. Tetapi juga DPRD yang didukung oleh masyarakat itu kan mengaku masyarakat juga tidak kalah beratnya, karena harus lebih faktual, lebih evidensi. Karena apa? Karena nanti produknya di produk hukum. Kalau produk hukum kan siap untuk diuji ya, untuk diperiksa, diadili, dan kemudian diputus oleh MA. Sama-sama beratnya gitu ya. Dan kalau berdasarkan pengalaman saya, disertasi saya tentang Aceng Fikri di Garut, kalau di Garut itu konkret sekali, jelas ya, ada hal-hal yang bisa dibuktikan. Tapi kalau dalam perkara ini kok saya melihat jauh banget ya untuk bisa
secara kualitatif menjadi kuantitatif gitu. Berat buat saya untuk kasus ini. Bisa-bisa malah kemudian dalam pengujian di MA tidak dikabulkan. Itu bisa aja, 50-50 lah. Baik. Dalam ini kalau Pak NHS menjabarkan apa yang PR-PR yang harus dilakukan oleh Pak Sudewo, ini tampaknya sepertinya dalam kurang waktu 1 tahun, kemudian dia harus menjalankan strategi seperti seolah-olah berkampanye lagi ya Pak NHS. Iya, berkampanye lagi dalam forum yang lebih spesifik tentu saja. Kan tidak semua orang itu setuju terhadap apa yang dilakukan selama ini. Yang kurang misalnya kenapa Bupati tidak sabar untuk membuat skema. Misalnya 250% tadi dibikin, dia janjikan dalam skema tertentu dalam 1 tahun. Jangan kemudian tiba-tiba 250, orang kaget Mbak. Padahal ya cara yang sama juga terjadi di tempat lain. Yang tadi disebut di Kabupaten Semarang dan seterusnya, kenapa nggak masalah? Kemudian yang kedua, memang ya, nah skema-skema itu harus dijelaskan. Sebenarnya kalau lihat dari pernyataan Bupati, sangat bisa dipahami karena jalan di menurut dia ya, jalan di Pati itu sebagian besar kata dia itu parah, tingkat parah. Ruang fiskal dia tidak bisa dimainkan untuk kebaikan, untuk asistensi pada kegiatan lain. Itu kan brilian gitu, itu kan bernas. Tetapi kenapa tidak bisa terkomunikasikan kepada halayak ramai di Pati? Ini kan soal komunikasi. Nah, itu saya kira harus diperbaiki. Tetapi pada saat bersamaan juga, ini kalau kita kompor di dua-duanya, yang kok pro terhadap pemazulannya, ya Anda harus yakinkan juga, kenapa dia salah, kekeliruannya di mana, kesalahan dia di mana. Nah, karena undang-undang pasal apa yang dia langgar, gitu ya, pasal larangan sebagai bupati, kepala daerah, larangan sumpah janji jabatan, apa yang dia lakukan? Larangan etika. Nah, ini dia yang paling dekat adalah keresahan, ya, membuat kebijakan yang meresahkan, itu paling dekat tampaknya. Nah, itu harus dibuktikan tidak secara kualitatif sekali lagi, tapi evidensi dalam bahasa hukum, konsultasikan dengan orang hukum, gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Iya, Pak NHS, ini mungkin pertanyaan masyarakat awam ya, Pak NHS. Tidak mungkin ya kemudian kalau desakan publik itu akhirnya memang berharap agar Pak Sudewo mundur. Kita tidak punya ya tradisi seperti itu. Ada. Saya ingin sebutkan Mbak Tasya ya, saya kebetulan meneliti gerakan sosial dalam lingkup yang lebih mikro pada waktu pemakzulan Bupati Semarang dalam kasus korupsi, pipa dan beberapa hal yang lain termasuk perilaku dia. Yang kedua, Wali Kota Tegal, Pak Zakir, ya karena dia dikonotasi sebagai orangnya Soeharto waktu itu kan. Lalu merembet ke Kabupaten Tegalnya, Pak Sucipto, hal yang sejenis. Itu melalui ya seperti sekarang, pendakwaan massa yang kuat, lalu DPRD menindaklanjuti. Lalu yang terakhir yang paling saya bisa lihat adalah di Jawa Tengah ini ya, Toto Arif Prabowo di Temanggung tahun 2005, ya, itu terkait dengan arogansi juga, tuduhan arogansi dan isu korupsi belakangan ya. Tetapi kemudian juga ada Aceng Fikri yang dulu Bupati Garut yang menikahi ya gadis yang kemudian diceraikan dalam beberapa hari via SMS. Nah, rutenya skenario sama ya, demonstrasi besar-besaran bahkan beberapa hari kayak di Tegal gitu ya. Kemudian di Kabupaten Tegal juga, kemudian di Kabupaten Semarang. Dan kemudian di Temanggung. Kalau ini kan selesai. Menurut saya lebih singkat ini. Tidak usah lama-lama menunggu DPRD dan dengan hak angketnya ya Pak NHS. Betul. Nah, saya kira nanti yang menginginkan adanya pemakzulan, jangan lupa dikawal juga di proses di legislatif itu. Kalau enggak, ya mana tahu lah ya. Dan jangan lupa saya lihat saja latar belakang partai yang dimiliki oleh bupati. Itu ada afiliasinya dengan kekuasaan sekarang, gitu dan seterusnya. Walaupun itu tentu saja sangat sumir kita sebut, tetapi itu juga bisa sangat mempengaruhi. Karena yang dimauai pemerintah itu kan, pemerintah di atasnya itu kan menjaga ketentraman, pelayanan masih berjalan, pembangunan masih berjalan, kemudian tidak menimbulkan masalah yang berefek pada keseluruhan sistem nasional. Dan saya kira itu tantangan bupati yang sekarang, gitu ya. Kalau Anda bisa lakukan seperti itu,
bisa lolos saja, walaupun tentu tergantung juga pada kerja paralel di DPRD yang sedang bekerja. Jadi drama dalam waktu kira-kira 60 hari ke depan, Mbak, kita akan menyaksikan bagaimana sumber berita dari Bupati dan sumber berita dari DPRD. Nah, itu akan kita lihat nanti. Oke, menarik Pak NHS, kemudian karena kita mungkin harus berpikir jangan-jangan ada penumpang gelap dalam motif untuk melengsarkan Bupati Sudewo. Ya, saya dalam teori social movement teori itu wajar ya adanya apa yang disebut sebagai free riders, penumpang gelap, dan selalu akan ada. Saya penumpang gelap di mana? Ya dari mana-mana, ya memobilisasi massa sedemikian rupa juga nggak gampang loh, Mbak. Iya. Kalau ada, ya memang kita dengar itu ada spontanitas dari warga luar daerah Pati juga, bahkan katanya ada yang dari Thailand dan seterusnya. Iya. Itu spontanitas, tetapi juga ada bagian tertentu. Jadi untuk membicarakan soal itu harus kita kaji pada 3 hal, Mbak. Dalam setiap gerakan, apakah ada yang menjadi produsen demokrasi, gitu kan? Ialah mereka yang mewacanakan ini, demokratisasi ini kan jalan demokratisasi sebenarnya. Yang kedua, apakah di situ ada konsumen demokrasi, dia memanfaatkan segala sesuatu, tetapi tidak Pak Su. itu bisa jadi partai politik. Kita heran juga loh, kenapa DPRD baru sekarang bereaksi setelah kejadiannya seperti ini, ya kan? Padahal di situ kan seperti Mbak Tasya di awal tadi sampaikan bahwa di situ kan ada ada partai politik pengusung loh. Iya. Dan kemana sekarang dia? Ya kalau di mana-mana ya begitu mencalonkan diri mengusung partai dalam partai maupun ke partai politik, partai politik biasanya sudah merasa selesai karena itu tugasnya bukan dia lagi, itu kan salah. Iya. Dia juga harusnya bertanggung jawab terhadap perilaku bupati yang dipersepsi oleh masyarakat, sebagian besar masyarakat Pati dalam konteks seperti yang kita lihat gitu. Dan harusnya ada tanggung jawab moral juga bupati ketua-ketua partai politik ini, jangan hanya habis manis sepah dibuang saja. Ini kasihan juga bupati ini. Iya, kemudian di masa-masa seperti ini tidak ada yang membela ya Pak NHS. Iya. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Apa yang kita saksikan terjadi di Pati ini kan kemudian menjadi sebuah preseden ya Pak NHS. Bisa jadi presiden baik, bisa jadi presiden buruk. Karena kalau mau lihat dari sisi baiknya, kita bisa melihat bahwa rakyat ternyata bisa menagih janji atau rakyat bisa tidak puas gitu. Tetapi dari sisi presiden buruknya, mungkin ini buruk dari sisi kepala daerah ya. Kemudian menjadi catatan, hati-hati jangan sampai kemudian ketika merasa menjadi pemimpin mau melaksanakan satu kebijakan tertentu, kemudian bisa seenak-enaknya. Tetapi apa yang kemudian menurut Anda paling penting dipelajari dari kasus yang terjadi di Pati ini? Saya ingin mengulang tadi yang menurut saya cukup penting. Partai politik juga harus lebih teliti di dalam mengusung calonnya. Bukan sekadar karena popularitas, logistiknya kemungkinan besar, dan seterusnya. Tetapi juga kemampuan dasar yang saya sebut sebagai skill. Skill, leadership, dan pemahaman sosiokultural. Itulah yang disebut dengan kompeten. Kompeten itu mendasar sekali, kemampuan skill dia, kemampuan dasar dia, kepemimpinan dia, dan kemampuan menautkan antara dia dalam posisi sebagai seorang tokoh dengan masyarakat yang dipimpinnya. Yang kedua, ini senyambang juga sedang hangat perubahan undang-undang, termasuk undang-undang pilkada. Menurut saya kita harus punya standar gitu ya. Saya kira standar seorang pejabat itu ngomongnya bagaimana bila perlu kan, kemampuan dasariahnya di mana, dan seterusnya. Yang ketiga tentu saja buat pemerintah, saya kira memang kita sudah berubah, suasana kita tidak bisa. Bagi seorang kepala daerah juga harus tahu bahwa jejak digital itu kejam. Kan itu janji dia tidak akan menaikkan pajak. Faktanya dalam waktu beberapa bulan ya, belum genap 1 tahun dia menjabat, sudah langsung dia ingkari sendiri gitu ya. Jadi artinya ngomong hati-hati ya. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak NHS. Kita akan sama-sama mengamati apa yang akan terjadi di Pati dalam beberapa minggu ke depan. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sama-sama. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya.